Oke, pagi teman-teman. Seperti biasa kita di rest area, santai, rileks sebentar sebelum beraktivitas. Dan seperti biasa kita datang ke sini berbagi vibes yang oke gitu ya, vibes yang enak supaya kita bisa selalu belajar dan selalu mengosongkan gelas. Karena gini Kang, ada satu pemahaman yang menarik ya Kang, bahwa saya mungkin udah pernah bilang tapi ini perlu diulang gitu Kang. Oke, Buta huruf di abad 21 ini bukan masalah nggak bisa baca sekarang ternyata Kang. oke, Jadi kalau kalau orang disebut buta huruf tuh bukan nggak bisa baca lagi gitu, tetapi buta huruf adalah ketika seseorang tidak bisa melepaskan pengetahuan lama untuk mendapatkan pengetahuan baru gitu Kang. oke, oke. Itu Betul penting ya, banget Kang. emang betul Nah, itu. ya, nah, jadi bahasa kerennya tuh adalah bagaimana kita untuk meng-unlearn gitu Kang. Jadi yang udah ada dilepasin, karena kalau yang udah ada nggak dilepasin dulu atau dalam tanda petik dikosongin, ya kita nggak akan membaru gitu Kang. Betul, gak akan membaru, kita akan stuck di pengetahuan yang lama. Oh harus begini, harus begini. Padahal kan, gitu kan? Betul. Nah, jadi Oke. jadi kenapa kenapa setiap pagi kita tuh melepas pengetahuan lama supaya kita terus membaru, membaru, membaru dan ini penting banget, Kang. Jadi ternyata ya, yang menarik adalah ketika kita sudah mulai mengambil kesimpulan hidup per saat ini, kita udah Hmm. mati, Kang. Wow, ini penting nih ya. Benar, benar, Iya, benar, benar. karena udah menyimpulkan bahwa dirinya gagal, dirinya nggak Hmm. benar, dirinya A, B, C, dan lain-lain, kita sudah mengambil kesimpulan yang fix gitu. Padahal begitu kita hidup selalu punya koma gitu ya Kang ya, dalam artian bahwa nggak ada kesimpulan yang final gitu, karena kan Oke. hidup masih masih terus berjalan gitu Kang. Betul, betul, betul. Nah, jadi salah satu kenapa penyebab stres, depresi, anxiety, dan seterusnya penyakit dan lain-lain, karena udah menyimpulkan bahwa aku A gitu loh Kang. Oke, Aku B, betul, aku C betul, betul, gitu. betul, betul, betul. Nah, makanya kenapa perlu ada keselarasan untuk tetap ngelepasin yang lama, membaru, membaru, dan membaru gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa dalam hidup ini nggak pernah ada keputusan yang salah, karena saat diputuskan itu yang terbaik pada saat itu gitu. Betul. Karena esok akan berubah kembali gitu ah ya. Akan berubah dan belajar untuk merubah pola pikir yang baru, karena dengan pola pikir yang baru pasti akan memilih hal yang baru, pasti akan menghadirkan hidup yang baru gitu Kang. Betul ya. Dan Gitu Kang. nikmati setiap perjalanannya ya, karena memang perjalanan akan begitu-begitu saja, turun naik dan segala macam gitu ah ya. Karena inti dari hidup itu perjalanannya Kang, bukan Oke. tujuannya. Nih teman-teman ya, ingat ya. Hari ini Anda yang merasa depresi ya, hari ini Anda yang merasa tidak berguna ya, mampus. Buka pikiran kalian ya. Kalian itu akan membaru ya. Jangan Betul. jangan takut dan jangan menyimpulkan diri ini kalian gagal. Jangan ya teman-teman ya. Oke, Benar, Bang. Kira-kira itu mantap. opening kita Kang pagi Wah hari itu ini Kang. openingnya keren banget. Ini perlu kita tanamkan dalam mindset kita bahwa hari ini kita seperti apa. Maaf ya, bukan itu. Kita akan Hmm. terus membaru ya. Kita akan terus berjalan ke hal yang baru-baru gitu ya. Wah mantap ya. Gitu Kang. Seru, seru, seru. Kita angkat-angkat ah ya. Siap, Kita biasa. angkat-angkat ya teman-teman ya. Bu mau ada ini photoshoot ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Kang Abu. Salam Oh, Halo kenal Kang Mas, Abu. Kang sama Anggrit siapa di mana? Ya, ya. nama saya Topan. Kang Abu, Kang Anggrit. Saya di Oh, Jakarta Timur. oh Oh, iya. Topan ya. Iya. Jawa Timur ya. Oke. Di mana Jakarta Timurnya, Mas? Di dekat Taman Mini, Kang Abu. Oh, oke, oke, oke. Topan, Jaktim. Oke, saya sambil nyatet. Gimana? Ya, sebenarnya saya juga bersyukur ya kenal mungkin ngikutin Kang Abu mungkin 4 atau 3 bulan yang lalu. Dan saya masih ingat Kang Abu bilang bahwa kita ingin belajar mengenal Tuhan itu pertama tidak pelit, memaafkan, dan beberapa step yang lainnya ya. Ya, Dan alhamdulillah dalam 4 bulan ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang memang eh, minta bantuan gitu kan. Dan kemudian Kang Abu juga bilang bahwa kita harus bisa menerima kadang menurut kita jelek orang ini perlu atau tidak gitu kan. Dan mulai mengarah ke sana bahwa oh, ketika mereka memang butuh ya kita bantu. ya. Awal pertama, kedua, dan baru kemarin hari Minggu ya, ya mungkin ada beberapa orang, tapi
yang pas hari Minggu kemarin datang, terus saya juga ngobrol dengan istri, mungkin nggak banyak Kang Abu, tapi ketika saya bantu dengan mengatakan bahwa silahkan digunakan ketika memang ada, kembalikan lagi jangan ke saya tapi orang yang lebih membutuhkan. Ketika itu dia tanpa sadar, padahal di situ ada anak, istri, dan banyak orang, dia meneteskan air mata. Itu jadi kebahagiaan buat saya sih Kang Abu gitu. Mantap. Itu yang menarik, dan menurut saya, oh, ini loh nikmatnya gitu loh. Itu Betul, sih Kang Abu. Terus betul. saat ini dengan marah itu, saya ada di dalam diri ini ada pengetahuan tentang mungkin innalillahi, mungkin nanti minta tolong dijelaskan juga tentang innalillahi, terus ada tentang moksa, fana, dan bako. Mungkin itu ada ya mungkin ya ada keterikatan atau gimana, saya juga belum tahu secara detail ya Kang Abu, mungkin baru sekilas tentang pengetahuannya ya, mungkin intinya sama tapi mungkin pengen lebih jelas lagi sih tentang itu untuk Kang Abu ya. Terus yang kedua, untuk Kang Anjrit, bahwa ketika kita ingin lebih apa ya, mendapatkan mungkin lebih, karena kan pas menjalani kehidupan ternyata ada kebutuhan yang memang harus lebih dari apa yang biasanya gitu kan. Dan eh, saya dengar juga mengikuti Kang Abu bahwa harus ada yang dilakukan lebih dari biasanya. Tapi saat ini saya coba untuk menggali, tapi saat ini saya masih di pekerjaan yang sama dan lingkup yang sama, tapi memang kebutuhan cukup. Tapi karena di saat ini ada rumah yang harus saya renovasi gitu kan. Tapi ternyata saya berusaha untuk membuka yang lebih, tapi saat ini masih di untuk mengarah lebih dari apa ya yang biasa saya lakukan. Itu gimana sih Kang Abu, mungkin Kang Anjit gitu. Kang Anjit Ya, mungkin lebih itu sih untuk Kang Anjit. Untuk Kang Abu mungkin saya keras, tapi saat ini saya tetap menikmati proses yang memang sedang berjalan sih. Itu doang sih untuk belajar. Saya pengen lebih baik lagi gitu sih Kang Abu. Kang Anjit. keren Mas Ya Mas, Tovan. Oke, mungkin saya merespon dari statement kalau ada kata-kata gini ya. Tapi saya pengen pengen kita juga mengerti dan mendengar ini dengan kesadaran dan kedewasaan gitu ya, supaya supaya kita ngelihatnya dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Gini loh, banyak orang berbicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah tentang kematian kan. Pokoknya ada yang meninggal kembali gitu. Nah, tapi pada sudut pandang yang lebih dalam, innalillahi itu kan kita berasal dari dia, dan kita tahu bahwa dia ini adalah zat sang maha welas asih gitu. Sang maha kasih sayang gitu. Nah, yang menarik adalah kebanyakan ketika kita melupakan diri dari kasih sayang, kita akan keluar egonya gitu, Mas Tovan. Iya, Jadi kalau kita mau bicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu nggak usah nunggu nanti mati, nggak usah nunggu nanti dikubur. Ketika kita lagi mewariskan atau lagi melakukan yang disebut dengan welas asih itu sendiri, ya kita per saat itu sebetulnya lagi ilaihi rojiun sih. Jadi ketika tadi Akang atau Mas Tovan ngasih dan di situ penuh dengan keikhlasan, nah itu kan sebetulnya titik pulang gitu. Itu kan sebetulnya adalah titik ilaihi rojiun, di mana konteksnya bukan pada nanti kita nunggu, tetapi untuk terus menghadirkan rasa welas asih itu yang dimiliki oleh Tuhan atau oleh Allah, yang mewujud menjadi kita, dan kita hanya menjadi selang untuk selalu berbagi atau selalu berbuat kebaikan. Nah, intinya gini lah, setelah ego kita mati, maka ilaihi rojiun akan terjadi, moksa akan terjadi dalam tanda petik ya. Kita bicara yang simpel aja dulu gitu. Nah jadi kan kita tuh rumusnya gini lah pokoknya. Kalau Allah hadir, ego off gitu. Kalau egonya on, Allahnya off gitu. Nah, makanya yang disebut orang hidup itu adalah bukan orang yang kerja, orang yang makan, minum, bukan dalam tanda petik ya, dalam perspektif ini gitu. Tetapi apakah kamu menghidupkan Tuhan di dalam dirimu gitu? Karena ketika kamu menghidupkan Tuhan di dalam dirimu, maka kamu akan bersifat welas asih, damai, menenangkan, membahagiakan, karena ketika itulah kita sedang ilaihi rojiun sebetulnya. Jadi makanya maaf ya, kalau kita bicara bahwa kalau pernah dengar ada statement bahwa belajarlah mati sebelum mati gitu. Artinya apa? Belajarlah matikan egoku, sehingga ketika egonya mati, maka dia yang akan hadir gitu. Nah disitulah kita lagi ilaihi rojiun gitu. Saya rasa benar-benar. gitu, Mas Tovan, iya. Ya Kang Abu, simpelnya. siap, terima kasih. Paham ya? Nah, Jadi insya Allah. maksud saya gini, ilahi rojiun tuh bukan nunggu nanti mati, pulang tuh nggak usah nunggu nanti mati, bukan, karena pulang adalah ketika kita melepaskan diri dari diri palsu kita gitu.
pulang ketika kita melepaskan diri dari ego kita, kebencian, amarah, dan seterusnya. Disitulah titik pulang kita, dan kita bisa pulang kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, intinya adalah kita bisa pulang dengan kesadaran di saat ini ketika kita benar-benar sekali lagi ya, memiliki sifatnya untuk diaplikasikan. Nah, sifat yang diaplikasikan itulah akunya udah nggak ada gitu. Si abunya udah nggak ada gitu. Kenapa? Karena semuanya hanya perbuatannya dia. Karena kalau kita bicara dalam konteks mau memberi, menolong dengan ikhlas, itu hanya dalam tanda petik ya, dalam perspektif ini, itu hanyalah kekuatan atau itu adalah dia yang sedang melakukan melalui kita gitu. Jadi kita hanya menjadi perantara gitu. Makanya segala puji hanya milik dia gitu. Makanya yang bahaya adalah ketika kita menolong tapi ngambil kredit bahwa wah gua keren ya. Kalau nggak ada gua dia nggak akan bisa selamat gitu. Kalau nggak ada gua, nah dia lupa bahwa segala sesuatu yang bentuknya terjadi itu bukan dari kita gitu dalam tanda petik gitu. Kita hanya perantara untuk menjadikan mewujudkan si welasasih itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang akan hadir atau ego kita yang akan hadir? Nah ini nanti terus berbolak-balik gitu. Gitu, Kang Andri. Nah itu mungkin menarik tadi Kang Andri kalau direspon gimana sih untuk lebih dalam menghadapi sesuatu. Ini Kang Andri kan punya pengalaman nih ya untuk bisa menghadapi atau melampaui situasi hidup gitu. Mangga Kang. Tadi tuh katanya kenapa banyak kebutuhan gitu atau gimana sih? Kebutuhan hidup Betul, udah cukup lah. tercukupi gitu ya. Dia merasa saya cukup, cuman Pengen renov kayak rumah rumah gitu. ya renov yang memang Ya benar-benar itu butuh renov. keinginan Mas ya. Soalnya gini, kebutuhan itu kenapa? Karena memang rumah saya pas dilihat masih atapnya rumah lama ya, masih kayu dan itu sudah keropos. Tapi masih kuat Udah Mas. keropos. Udah ya mohon maaf, dulu pernah mungkin 6 bulan yang lalu kita minta suruh orang untuk kan bocor itu nyuruh orang sampai ada yang pernah jatuh. Ya. Gitu, jadi Berapa orang kita itu jatuhnya adalah- Mas? Mas kalau saya nih ya, kalau saya tuh jadi gini. Kebutuhan saya itu saya yakin ya dicukupi sama Sang Maha Pencipta saya itu kalau saya ya, konsepnya hidup gitu. Terus gimana dong? Saya pengen ini pengen itu berarti kan keinginan saya, sedangkan Sang Maha Pencipta dalam mindset saya tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi otomatis perbanyaklah kebutuhan, Mas. Ya jangan merasa cukup dengan kebutuhan. Maksudnya gimana perbanyak kebutuhan? Misalkan saya nih ya, bikin pesantren yatim, saya bikin apa, jadi kan otomatis kebutuhan banyak. Nah dalam artian kebutuhan semakin membesar, maka kebutuhan tersebut juga akan lebih besar lagi diberinya sama Sang Maha Pencipta. Itu ya Mas, kalau saya konsepnya. Jadi Mas, tolong perbanyak kebutuhan. Misalkan siapa nih ya di samping Mas tuh yang sulit makan, tolong ya itu di ini sama Mas ya, makannya dijamin ya sampai dia besar misalkan. Pasti banyak anak yatim juga kan di sana. Kalau saya kayak gitu Mas konsepnya gitu. Kalau Mas udah merasa cukup kan dengan kebutuhan Mas, makanya perbanyak kebutuhannya lagi. Itu ya, itu yang pertama kalau konsep saya. Yang kedua, apakah Mas ini direktur? bukan karyawan biasa. Itu soalnya bukan tuh ini pakai dasi segala macam. Enggak, dulu itu kan saya kerja sering presentasi ya, jadi produk gitu kan. Jadi Mas, ini kayaknya foto yang masih paling bagus lah dibanding sekarang, karena sekarang saat ini hanya kerja biasa. Jadi kebetulan saya juga baru daftar TikTok kan semenjak awalnya ngikutin, dengar pakai TikTok orang gitu kan. Sekarang baru daftar TikTok, terus ada foto yang lama yang masih menurut saya bagus, saya pakai itu. Jadi itu ya Mas ya, kalau dari saya perbanyak kebutuhanmu ya. Siapa misalkan nih ya, saya udah cukup nih kebutuhan saya. Siapa nih kebutuhan siapa yang belum tercukupi, bantu sama Mas. Biar apa? Biar rezekinya nanti lewat Mas dulu, sama Mas dicoceng gitu ya. Oke Mas ya. Kalau saya konsepnya seperti itu Mas. Kalau konsep hidup saya mah gimana caranya nih saya bisa kebutuhan orang tuh saya tampung gitu nih. Gitu. Biar kebutuhan saya kan semakin meningkat. Jadi otomatis apa yang akan diberikan sama Sang Maha Pencipta juga akan lebih meningkat gitu kalau saya Mas ya. Baik Kak. Mungkin saya belajar juga ya, karena memang saat ini
oh ya dia cukup tuh sekitar keluarga anak, terus kalau memang ada orang nggak Iya, di ada, samping Mas ya tuh, seperti rumah itu. yang nempel di Mas tuh. Mas kan di Siap, gang siap, kan siap. rumah kan. Nah, yang nempel sama Mas itu barangkali ada yang sulit makan atau apa. Anda jangan Iya, enak-enak sendiri ya makan. Wah, alhamdulillah ya nikmat sekali makan. Padahal di pinggir Mas itu ya kelaparan ya. iya, Jangan iya, iya. sok-sokan bersyukur Anda ya, masih jauh Anda bersyukur ya. Iya, sok-sokan. Alhamdulillah hari ini ya keluarga kita. Padahal di samping rumah gitu kan sulit makan Anda ya. Iya, Oke? baik-baik Kak. Insya Allah. Ya, saya belajar lagi. Makasih ya. Ya, Makasih Kang Abu, Kang Adit. Thank you, thank you. Makasih banyak. wah mantap. Wassalamualaikum. Ya. Kang, kalau di prinsip saya nulis di buku pertama saya di Hukum Langit itu ada dua statement yang berkaitan sama apa yang Kang Adit bilang. Oke. Yang pertama disebut trickle down effect, Apa itu? yang Ah? kedua ya Oh, nanti saya ceritain. ah. Yang pertama disebut trickle down effect, yang kedua disebut multiplier effect gitu, Kang. Wah, Jadi gini, ini Kang. apa nih? Jadi gini. Keren nih. Sorry ya. Ketika di dalam wilayah gap atas dan gap bawahnya tinggi banget, Kang, Hmm. tingkat kriminalitas pasti akan tinggi, Kang. Wah, bener, ah. Bener. Bener, Dan bener. maaf banget ya. Kalau kejahatan terjadi di wilayah kita, yang paling bertanggung jawab sebetulnya orang kaya yang ada di situ, Kang. Wah, mantap Karena ini. Kenapa? Karena orang itu mungkin dia mencuri karena dia nggak dapat makan gitu, karena dia Oke, nggak bisa makan gitu. oke. Dan yang menarik kalau kenapa kita pelit bahwa siapapun ketika kita tidak mau berbagi disebut multiplier dan nanti akan disebut trickle atau turun dan akan berputar, maka sorry to say ketika ada kejahatan terjadi di satu wilayah, jangan-jangan orang kayanya pada pelit, Kang. Soalnya kenapa? Ada yang lapar di sekitarnya gitu. Keren ini. Gitu, Bener, Kang. ah. Bener banget, ah. Nah, jadi kalau sekarang kita pengen kaya sendiri, makmur sendiri, nggak bisa. Nggak Kenapa? bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya selalu pasti berputar Betul. gitu. Betul. Ketika semuanya pasti berputar, itulah kenapa ketika kita ada hukum yang namanya terima kasih, bagaimana kita mengayakan diri dengan kita selalu memberi gitu loh, Kang. Oke. Karena itu nanti bakal muter gitu. Betul. Jadi Betul. kalau mindsetnya bahwa ini untukku, ini ya oke lah ya. Tetapi jangan lupa bahwa kalau konteksnya adalah perputaran gitu, nggak mungkin akan hadir lagi ke kita kalau kita tidak melepaskan gitu, Kang. Nih, keren nih ya. Gitu, Kang. Makanya kebanyakan orang takut melepaskan. Ketika dia nggak bisa melepaskan, Kang, dia akan segitu-gitu terus gitu. Betul, betul. Gitu. Bahkan Makanya akan habis, ah, ya. bahkan akan habis. Makanya maaf ya, sekarang kalau orang ditanya percaya sama Allah nggak? Percaya gitu, Kang. Oke. Tapi saya komain nih, seberapa percaya sama Allah? Kenapa kamu nggak percaya hukumnya ketika kamu memberi, kamu akan mendapatkan gitu, Kang? Ah, ini keren banget nih ya, teman-teman lihat ya. Yang pelit Anda ya. Top up paling 1 juta Anda pelit banget Anda ya. Nah, dan memang tujuan saya ngomong ke situ, Kang, gitu. Maksudnya ini belum ada yang berterbangan gitu. Kita lanjut, ah. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Aduh. Sebentar ya. Coba nih. Ya. Ini ada orang di sebelah, jadi kayak nyeramahin orang sebelah. Ini sebentar ya, pelan-pelan. Oh, ini di kafe, ah? Di kafe. Ini saya mau curhat, Kang. Bentar dulu atau Ibu ah. Belum juga apa-apa udah mau curhat ya. Kenal aja kagak Ibu tuh. Kenalan dulu saya siapa di mana. Gitu atuh. Silakan. Nama saya gitu. Silakan. Ibu Dahlia. Oke. Dari mana, Bu? Mau curhat dari Bogor. Nah, Iya. udah lihat dari Bogor kan kenal sekarang. Iya. Udah kenal kan? Iya. Bisa Dan- ngobrol. Ya. Kenal? Itu fungsinya foreplay, Kang. Masa tiba-tiba langsung ya? Pemanasan dulu gitu. Masa di jalan hey gitu kan apa saya mau curhat. Silakan. Silakan. Ini mau curhat masalah ya keluarga sama keuangan, Ya. caranya gitu. Terus ini saya lagi kebelit masalah Bang Emok. Ya, bagus. Tanya gitu.
harus mengatasi. Saya pengennya niat bayar terus gitu. Mabasi. Terus gimana Bu? Iya, saya pengen niat bayar terus. Cuman ini keadaan keuangannya ini saya lagi bermasalah gitu. Terus? Caranya harus gimana? Saya dagangnya lagi sepi. Saya jualan bakso. Oke, terus? Ya tentang perekonomiannya, caranya harus gimana nih tentang jualannya saya. Ya. Biar bisa menghadapi gimana caranya harus jadi orang sukses, jangan punya utang gitulah intinya mah. Semangat banget ini ya, keren ya. Bu, kalau urusan Bang Emo, Abis Kang Anjrit ini pengalaman banget. Kang Anjrit ini banyak nolong orang yang terjerat dalam urusan Bang Emo gitu. Kang Anjrit tolong kasih wejangan supaya bisa ngerti gimana sih untuk melampaui itu. Silakan Kang Anjrit. Bu, saya itu di kampung saya nolong hampir 15 orang yang terjerat hutang korban Bang Emok. Ada yang 80 juta, ada yang 40 juta. Yang kecil-kecilnya paling 15 lah, ya, hampir 15 orang. Dan alhamdulillah 1 tahun ini lunas Bu semuanya, gitu ya. Terus mereka ngapain? Mereka jadi orang gila Bu. Jadi sama saya disuruh joget-joget di TikTok. Bu, kalau dari saya sih Bu ya, intinya sebesar apapun hutang Ibu Ya. hari ini, terimalah. Iya. Karena apa? Karena hutang bukan takdir, tapi apa? Ulahmu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama Bu ya, itu yang pertama. Jadi jangan aduh saya apa sih? Kenapa saya aduh saya? Kan Anda yang pinjem gitu kan. Iya. Apalagi ngomongnya gini Kang, aku diuji dengan utang oleh Allah gitu. Ya. Ya Allah, ujian apalagi ini udah jelas-jelas kamu yang pinjam. Jadi Ibu terimalah hutang tersebut, tidak perlu malu oleh siapapun. Terima kasih ya Allah, saya berhutang gitu kan. Maka dari itu saya akan bekerja lebih keras lagi. Bangun pagi, dimulai dari bangun pagi gitu Bu ya. Semangat. Apa yang di depan Ibu lakukan sebaik-baiknya dan jangan mengeluh. Itu Bu pasti terbayar. Udah itu aja dulu. Karena kalau perlu konsep ini segala macam, aduh, Ibu udah tua, Bu. Sulit. Ya sulit. Sekarang misalkan harus inilah, belajar sulit, Bu. Udah makanya sekarang terimalah hutang tersebut. Terimalah, Bu. Alhamdulillah, aduh, terima kasih ya Allah dengan hutang ini, alhamdulillah. Setelah itu Ibu semangat, bangun pagi, berjualan aja yang ada. Pasti Ibu itu akan ada jalannya. Nih, Bu ya. Ibu tahu ini? Hah? Ibu tahu ini nggak? Tahu telinga. Iya, telinga. Gitu. Silakan. Itu Bu, itu tips dari saya ya. Nggak perlu, harus gimana, nggak perlu Bu. Terima hutang tersebut, bangun pagi, kerjakan apa yang ada dengan semangat dan penuh rasa syukur. Pasti ada jalan. Silakan Ya, Bu. A, tambahin A. Ya. Bu, gini ya. Hal yang paling penting ketika kita berhutang, Ibu jangan pengen cepat-cepat ngelunasin hutang gitu. Semakin pengen cepat, semakin nyari jalan yang paling cepat, semakin nanti kita nggak bisa mikir lebih jernih gitu loh Bu. Udah nggak apa-apa, emang nggak enak sih punya utang, tetapi mau nggak mau kan itu pilihan dan konsekuensi kan. Nah sekarang gimana caranya? Misalnya ya, kita selalu belajar untuk hidup hari ini aja Bu. Hari ini apa yang bisa saya lakukan yang terbaik, udah. Hari ini apa yang bisa saya lakukan yang terbaik, udah. Karena kalau Ibu nanti, Ibu akan ke masa depan terus, dan Ibu nggak akan semangat di hari ini gitu. Makanya lagi ngeladangin bakso gitu ya, mikirin utang, jadi nggak enak baksonya. Betul. Ibu lagi Iya benar itu mikirin. Iya, Ibu lagi ketemu orang yang mau beli, mukanya cemberut. Ya, siapa yang mau beli, orang Ibu mukanya cemberut gitu, betul nggak? Iya. Kan Ya, tapi Ibu mungkin dalam hati kan ngegejelumat Bu ya. Iya, ibu mungkin senyum tapi hatinya nggak enak. Kan Betul. hati itu kerasa, Bu. So, Ibu sekarang belajar nggak komplain. Coba lihat deh, ketika Ibu tidak komplain dan Ibu beneran bisa hadir di hari ini, itu pelanggan-pelanggan akan datang juga dengan nyaman. Karena kenapa? Ya balik lagi.
semuanya itu datang dari dalam kita. Bagaimana kita bisa memancarkan itu yang akan mendatangkan gitu loh, Bu. Itu Bu, ya maksud saya tuh ke sana tapi Bu gak akan ngerti ya. Hmm. Jadi semangat sekarang mah terima hutang tersebut, udah nggak perlu ngeluh-ngeluh Bu, oke? Dan Ya, jangan lupa oke. Bu, rumus hidup itu semua manusia sama di hadapan Allah, yang beda hanya utangnya. Udah gitu aja ya. Nah, Oke Bu ya, terima Bu ya, terima Bu. Oke, Ya, semangat makasih. Bu. Ya, oke. Ibu Ya, nonton semangat, Letting Go Bu. deh. Ibu Ya. nonton Letting Go coba. Letting Go. Cari di Oh, YouTube. Abu ya. Marlo Letting Go. Ibu tonton tuh 20 sekian episode tuh. Tonton coba pelan-pelan. Ini mah akun adik saya mah nggak punya. Waduh, gak punya YouTube Anda Ibu. Ya udah, Nebeng. ya udah Tadi nanti saya beli baca. email ke saya Ibu. Udah itu Bu ya, paling Bu ya. Jadi terima saja itu semua ya Bu ya. Terima saja dan syukuri ya. Mensyukuri itu apa? Kita semangat dengan apa yang ada di depan kita. Misalkan jualan bakso, ya kita semangat. Itu bersyukur juga Ibu. Ya, benar. Oke Bu ya. Ya. Tok Bu ya. Baksonya banyak yang ngutang, supaya ngutang. Nggak apa-apa utang juga. Saya juga banyak utang Ibu. Enggak, yang beli baksonya banyak kan suka ngutang nggak dibayar. Iya karena Jangan Ibu juga belum bayar ke orang lain ya. Bayarnya sudah jadi pusing. Iya. Mungkin Ibu dari dinas sosial kali ya, bukan mau jualan tapi mau berderma. Bagus Bu ya. Bagus. Ya. Ibu semangat Ibu ya. Bu semangat Bu. Saya yakin Bu pasti ada jalan keluar. Oke? Amin ya. Dadah Ibu. Ya, Semangat, makasih Bu. ya. Semangat. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Kang kemarin dapat message terenyuh pisan Kang. Ada yang nge-DM gitu ya. Saya sudah stres lama gitu kira-kira ya. Dan hampir gini Kang. Hampir Bunuh ya diri. gitu ya. Oh, iya. Udah ke psikiatri, udah apa. Terus nonton Letting Go. Sekarang obatnya nggak diminum, lepas dari obat dan dia lebih sehat Kang. Wah itu edan pisan Kang. Itu dahsyat sih gitu. Jadi Dahsyat ya, teman-teman. Jadi maksud saya gini teman-teman, segala sesuatu yang pengetahuannya kita dapat dan kita amalkan dan lakukan, itu pasti merubah sesuatu aja. Wah itu Betul. dahsyat sih Kang. Sampai merinding bacanya yang, wah sedahsyat ini gitu. Ya semalam dibahas juga sama Dokter Rama gitu ya, bahwa Oke. sangat gitu ya ketika, jadi gini lah teman-teman, obat dalam hidup itu adalah dirimu sendiri lah gitu Betul. kira-kira. Obat dalam diri memang dirimu sendiri dan segala permasalahan jawabannya dirimu sendiri juga gitu Pak. Apapun Makanya itu. gini Kang, kita tuh semua apalagi di acara ini gitu ya, kita tuh seperti bidan Kang. Oke. Kita sedang menolong orang lain untuk melahirkan. Oke. Karena semuanya ada di dalam diri kamu gitu. Benar. Melahirkan kebaikan, melahirkan kebijaksanaan. Kita tuh semua cuma dari luar sebagai bidan-bidan ini, Betul. yang pada akhirnya yang lahirnya masing-masing gitu loh Kang. Betul. Itu dahsyat banget gitu. Nah Jadi jadi tetap oke. Jadi diri kalian sendiri ya tetap ya teman-teman ya. betul. Jadi intinya gini lah, tidak akan ada yang bisa nolong kita kalau kitanya nggak mau, titik, udah gitu aja. Nih ya teman-teman tuh dengerin ya. Nah yang menarik Kang, banyak yang komplain, curhat, kesel, tapi nggak mau ditolong dan nggak mau nolong diri gitu loh Kang. Nah itu. Iya, tapi kan aku gitu, banyak tapi gitu kan. Betul. Tapi kan Gitu sih. begini, tapi kan begitu betul ah. Iya. Nah, jadi sekali lagi kita itu saling membidani satu sama lain karena semuanya akan lahir sendiri gitu. Dan lahir itu kan perlu ada satuan waktu gitu. Makanya maaf ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa tugas guru itu bukan ngapa-ngapain, hanya menjadi bidan bagi muridnya gitu. Wah, keren dong ya. Gitu Kang. Lebih ke situ sih. Nah, jadi dengan testimoni-testimoni, aduh Kang, saya teh beneran Kang, segala kelelahan, capek, seharian syuting lah, apa dan lain-lain, dengan baca message-message itu teh beneran jadi boosting, yang jadi penyemangat Kang, Betul ah. yang tiba-tiba Kang, terima kasih, aku ini mau gini dan sekali lagi itu bukan saya gitu ya, itu saya emang nggak penting lah teman-teman, saya selalu ulang-ulang, sayanya nggak penting gitu, tapi saya ngelihat effort orang yang mau berubah dengan kesungguhan dan dia melakukan, membuktikan bahwa semua apa yang kita diskusikan itu ternyata bisa merubah menuju kepada arah yang lebih baik gitu. Itu sih Kang. Oke.
Sama Itu penting. begitupun saya ya. Terima kasih teman-teman ya yang tiba-tiba nge-WhatsApp transferan. Aduh saya senang banget. Mas saya mau ikut anjrit kelas. Aduh saya senang banget. Tiba-tiba ada transferan saya senang banget ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Memang WhatsApp yang paling enak tuh udah ada gambar biru. Ya, biru. Aduh, udah kayak lega banget gitu. Udah, itu mah lebih dari apapun ya, bener kan? Bener, Keren ya. bener. Lanjut Lanjut satu lagi ya. Satu lagi ya teman-teman nih, satu lagi ya. Mama Atan nih ya. Aduh teman-teman, sorry ya hari ini nggak bisa lama. Betul ya, Abu lagi ada ini syuting dulu, photoshoot dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Kang Anjrit, Kang Abu. Ya, Salam. Apa kabar Ibu? Siapa di mana? Saya dari Bekasi, Siapa namanya? Mam Titi. oke. Oh iya. Bu Di mana Bu silakan. Titi? Jadi gini ya Kang, saya ini kan punya suami ya. Jadi suami saya itu kan diam-diam nikah lagi lah ya. Bagus ya, oke. Tanpa sepengetahuan saya. Enggak, bagus Ibu mau cerita di sini tuh udah bagus gitu Bagus. maksudnya. Terus Iya. Oke. Terus akhirnya kan tahu kan ketahuan saya, terus saya itu marah ya. Pas marah terus dia kan ya udah aku minta maaf ya nggak ngulangin lagi bla 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 bla. Sampai akhirnya aku sampai kesurupan tuh. Anjay, oke Nah, terus. Terus pas udah kesurupan dia tuh udah minta maaf lah, keluarganya semuanya minta maaf kan. Aku pikir mau berubah bener ini. Oh ya udah kali udah berubah kali. Ya udah maafin lah ya. Siapa tahu di sananya mungkin hilap lah ya. Ya terus ya udah seiring berjalannya waktu aku lihat nggak ada perubahan terus sama suami. Akhirnya aku juga bingung kan, ya udahlah nggak usah dipikirin, mau gimana pun juga kan kita nggak bisa merubah keadaan kan. Wah, Mm-mm. Nah mantap. terus akhirnya aku juga ya udahlah berusaha untuk cuek, ya udah cuek aja. Rating 2 aja Bu. Oke, mantap nih. Saya seneng ya wanita-wanita kayak gini ya. Jadi ketika suaminya Berusaha menikah untuk dia menerima santai lah aja ya. Berusaha. Terus Bu. Terus di suatu ketika aku lihat labnya ini ya Kang Abu yang ini kan, akhirnya aku mulai belajar sedikit demi sedikit untuk menerima segala sesuatu itu datangnya dari Allah ya. Kalau itu semua datang dari Allah berarti ujian juga dari Allah semua. Ya sudah, aku udah mulai belajar menerima itu semua. Setelah aku menerima kok suamiku nggak ada perubahan ya, malah makin parah. Ya karena Ibu masih mikir itu datangnya dari Allah sih. Iya. Terus Ya ibu kayaknya kebanyakan pakai daster deh. Jadi suaminya nggak suka gitu. Betul. Nggak nyaman gitu. Ibu jarang dandan kali gitu. Jarang kan dan lain-lain lah gitu misalnya. Gini loh Bu, gini ya. Saya straight to the point ya. Saya ngerti. Gini Bu. Kalau kita bicara semua ya, Kang Anjrit itu keren banget. Jadi kalau kita mau ngambil semua kesimpulan dalam hidup, itu intinya cuma satu adalah konsekuensi Bu. Semuanya adalah konsekuensi gitu. ya. Nah maka apa yang terjadi pada kita itu udah pasti apa yang kita lakukan dan itu semuanya adalah bagian dari proyeksi gitu, proyektor gitu. Iya. Itu aja sih Bu. Nah jadi kalau Ibu sekarang mengharap suaminya berubah apa dan lain kelamaan, mending Ibu Iya, sekarang terima dulu gitu. Dan Iya. oke lah, anggap aja ini salah gitu ya. Nah tapi kan kesalahan ini juga pasti ada pesannya gitu, Iya, gitu betul. intinya. Tapi Dan Ibu sekarang penting aku untuk mengambil keputusan. Iya. Gimana Bu? Tapi sekarang aku udah minta untuk suami ya udah kita pisah aja karena dia itu kalau di rumah marah-marah, anak-anak juga jadi mentalnya malah terganggu gitu. Betul, bagus Bu. Iya. Ibu yang penting sekarang apa yang dirasain, Ibu jangan banyak ngebohongin perasaannya gitu. Iya. Ceritain betul. aja. Iya. Karena saya selalu ulang-ulang, maaf ya, ini bukan mau ngasih semangat untuk pisah atau cerai, bukan. Iya. Karena betul. bukan terkadang sih. Di satu sisi, ketika kita bicara terpisah, saya selalu ulang-ulang dan gak akan bosan ngomong ini. Mm-mm. Cerai itu bukan saling berhenti mencintai, tetapi saling berhenti menyakiti gitu loh, Bu. Iya betul. Betul Iya. nggak?
Dan Betul, ketika betul, ibu betul. bapaknya nggak beres, itu mau Mm-mm. gimana pun dipertahankan dengan apapun, itu akan sangat mempengaruhi kepada anak-anaknya Nah, gitu. ya itu dia, benar, benar, benar. Gitu. Jadi kalau ibu sayang sama anak, sayangi diri Mm-mm. ibu. Mm-mm, mm. Jangan ibu jangan banyak membohongi perasaannya gitu. Itu Iya, sih, Bu. iya, 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 iya. Ya, benar, Oke, Kang. Bu. Oke, oke, oke. Semangat ya. Iya, Kang. Semangat. Semangat, Oke Bu. Bu, Ya, paham kan maksudnya Bu? Paham? paham, paham, paham. Ya, jadi kenapa suami ibu menikah lagi dan segala macam gitu ya? Yaitu konsekuensi dari apa yang ibu pancarkan selama ini gitu. Iya, betul. Mungkin ibu ngomongnya gak enak, mungkin ibu apa dan segala macam gitu. Jadi gak nyaman kan si suami gitu ya. Udah mah gak enak ibu tuh gitu kan. Ya misalkan udah mah gak enak, terus kelakuannya kayak gimana. Ya jadi mungkin, oke Bu ya. Iya, iya, Iya. iya. Semangat Iya, ibu oke. ya, semangat ya. Ya, semangat. Hidup Makasih. tidak hanya di sini saja ya, walaupun ibu misalkan bercerai, tidak sampai di situ. Masih Iya, betul. banyak petualangan yang lebih mantap ya ke depannya. Oke Bu, Oke. semangat Bu ya. Ya. Dadah. Ya, Dah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam. Kang Adrit, closing statement untuk hari ini, gimana caranya supaya enak? Silahkan. Ada dua kriteria teman-teman ya, untuk mendeteksi kita. Jadi gini ya, kita harus deteksi dulu diri kita itu enak sih ada atau tidak gitu. Harus kita deteksi. Cara mendeteksi kita ini bagi wanita ya teman-teman ya. Kita enak atau tidak itu dari kencing ya teman-teman. Ya. Kalau kencing Anda itu berbunyi itu masih enak kayaknya. Tapi kalau kencing Anda tidak ada bunyinya ya, tapi airnya keluar banyak, maaf-maaf aja Anda ya. Anda harus sering olahraga Anda ya. Itu ya. Jadi tolong closing statement dari saya, deteksi diri Anda ya. Oh iya ya, sok abis ini sekarang pipis gih semua ya, cek-cek ya, siapa tahu Pipis ada semua, sesuatu. Kang Nohon ya, sorry hari ini nggak bisa lama ya, Nohon, Sampai dadah. besok ada dah. Ya, Nohon, besok kita ketemu lagi, dah.